kita bisa berkumpul bersama di Zoom meeting ini dalam forum kajian ilmiah alumni by Ikawari FK Unair. Senang sekali sore ini saya bisa berada di tengah-tengah teman-teman sejawat sekalian. Perkenalkan, nama saya Editya Yuniawati yang akan memandu sesi forum pada sore hari ini. Bicara tentang menstruasi, erat kaitannya dengan perubahan hormon yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas kita sebagai perempuan. Di sesi forum ini, kita akan banyak membahas tentang gangguan menstruasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada operator alat berat wanita di perusahaan tambang. Itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Beliau adalah seorang bidan yang baru saja menyelesaikan Master of Public Health fokus on Reproductive Health di Universitas Air Indonesia. Langsung saja kita sambut bersama Mbak Siti Fatimah, SKBD MKM. Silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Editya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini ya karena kita satu keluarga ya ibaratnya ya Hikawari gitu. Jadi lebih ke sharing aja sepertinya ya rekan-rekan semuanya gitu. Jadi sebelumnya terima kasih banyak Hikawari atas kesempatannya dan juga sudah eksis banget untuk apa ya mengumpulkan alumni-alumni kebidanan UNER ini agar bisa lebih bermanfaat gitu bagi semuanya gitu. Jadi untuk yang sore hari ini saya mau share terkait hasil tesis saya waktu mengambil S2 di UI kemarin. Kebetulan topiknya adalah tentang gangguan menstruasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada operator alat berat wanita di perusahaan tambang. Mungkin ini adalah topik yang apa ya? Kalau awalnya menurut saya pribadi mungkin ini topik yang masih jarang ada gitu ya, yang jarang kita ambil, apalagi kita bidan nih ya kan. Siapa sih yang langsung kepikiran tiba-tiba ngomongin tambang nih, perusahaan tambang, apalagi ngomongin operator alat berat wanita. Boro-boro bisa jadi juga kita yang ternyata baru tahu kalau oh di tambang itu ada ya operator alat berat yang perempuan gitu. Nah, oleh karena itu kemarin akhirnya kita dengan pembimbing kita berkeputusan untuk mengambil topik ini. Ya. Nah, sebelumnya, kira-kira sejauh apa sih kira-kira kita nih tahu tentang kehidupan operator alat berat wanita? Mungkin rekan-rekan yang sudah punya pengalaman atau mungkin sudah ada wawasan terkait ini bisa share juga nanti ya di kolom chat ya. Oke. Nah, em, Women in Mining. Jadi memang di perusahaan industri tambang ini saat ini sedang banyak untuk menggencarkan yang namanya kampanye gender equity gitu ya. Jadi memang memberikan kesempatan yang setara antara perempuan dan laki-laki ini untuk bekerja di perusahaan tambang. Nah, nanti waktu pengambilan data ini, kebetulan alhamdulillahnya jadi mengambil secara langsung di perusahaan tambang tersebut. Karena memang dari kita meng-approach beberapa perusahaan tambang sebenarnya. Jadi beda-beda nih penerimaannya. Ada yang memang diharuskan datang langsung ngambil datanya, nggak bisa online. Kemudian ada juga perusahaan yang mengizinkan untuk pengambilan datanya secara online. Nah, pada saat kita mengambil data di perusahaan tambang pun juga perlu banyak persiapan yang harus dilakukan gitu ya. Jadi selain perizinan dan apa namanya semacam supervisor gitu ya di perusahaan tambang itu, kita juga diberi informasi atau mengikuti semacam pelatihan atau orientasi gitu sebelum turun ke lapangan untuk ambil data maupun untuk melihat tambangnya itu sendiri seperti itu. Jadi karena memang akan ada banyak-banyak tanda-tanda safety alert gitu ya. Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan ketika berada di lingkungan tambang. Nah, latar belakang dari penelitian ini berdasarkan hasil dari Sakerkesnas
kita tahu bahwa jumlah tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di sektor pertambangan ini ternyata cukup banyak sih, cuman kalau dibandingkan dengan laki-laki ternyata cukup sedikit gitu. Jadi ada sekitar 92.000 perempuan yang bekerja di perusahaan tambang dibandingkan laki-laki yang sejumlah 1,2 juta. Kemudian wanita yang bekerja di perusahaan tambang itu pun juga melakukan pekerjaan yang sama dengan laki. Jadi, dan di Indonesia sendiri angka gangguan menstruasi mencapai 50% dan 64,25%-nya mengalami disore. Perusahaan tambang eksis multinasional, jadi seperti yang tadi saya bilang, di sana sudah memiliki campaign untuk gender equity, untuk mendorong adanya kesetaraan kepada perempuan untuk bekerja di sektor tambang. Halo, sepertinya Mbak Siti Mohon maaf ya, tadi terputus. Ya, sepertinya terlempar. Sekarang suaranya udah terdengar belum? sudah terdengar jelas Heeh. Mbak Siti. Sekarang suaranya udah terdengar belum atau masih putus-putus? Sudah Udah terdengar terdengar ya? jelas Mbak Siti? Iya, Oke, sudah mohon terdengar. maaf ya. Tidak Oke, apa-apa. ya sebentar ya. Ntar aku share lagi. Oke, nah ini perusahaan tambang X itu sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan karyawannya. Jadi memang sistem manajemen di sana itu sudah ada sistem untuk membuat perjanjian kerjasama yang dikaji ulang setiap 3 tahun. Jadi dalam perjanjian kerjasama tersebut itu di dalamnya sudah menuliskan gitu ya tentang kebijakan-kebijakan untuk karyawan wanita seperti adanya cuti haid 2 hari, ada cuti melahirkan, kemudian bisa menggunakan fasilitas kesehatan untuk program hamil bagi pasangan gitu dan lain sebagainya. Kemudian di perusahaan tambang XY, jadi terdapat sekitar 50 orang operator alat berat wanita, dan dari beberapa studi di perusahaan tambang tersebut, memang operator alat berat wanita ini dinilai memiliki produktivitasnya yang lebih tinggi. Lalu angka kecelakaan kerjaan juga lebih rendah, karena perempuan ya biasa pasti akan lebih secara naluriah mereka lebih rapi, kemudian lebih hati-hati seperti itu sehingga manajemen di perusahaan tambang tersebut pun juga merasa kecelakaannya itu lebih minimum seperti itu. Namun belum diketahui atau belum dikaji lebih dalam lagi terkait bagaimana sih aspek kesehatan operator alat berat wanita ini yang bisa berpengaruh ke kesehatan mereka, terutama kesehatan reproduksinya. Sehingga kemarin penelitiannya memiliki rumusan masalah dikarenakan operator wanita ini pasti ya di perusahaan tambang banyak hazard yang terpapar, kemudian mereka pasti akan memiliki resiko, terutama di gangguan sistem reproduksinya seperti gangguan menstruasi, yang mana nantinya ini secara langsung maupun tidak langsung juga pasti akan berpengaruh terhadap kinerja dan kesehatannya. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan gangguan menstruasi pada operator alat berat wanita di industri tambang. Ini kemudian pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, kita untuk melihat gambaran gangguan menstruasi pada operator alat berat wanita, kemudian faktor-faktor apa yang paling berpengaruh, dan pola hubungan dari faktor-faktor tersebut yang dapat mempengaruhi gangguan menstruasi. Ini tujuan penelitiannya. Kemudian manfaat penelitiannya, ini sekilas aja kali ya. Nah, ini untuk ruang lingkupnya, yaitu gangguan menstruasi dan pekerja operator alat berat wanita di perusahaan tambang XY. Nah, ini beberapa tinjauan pustaka di penelitian kemarin. Mungkin nggak akan dibahas detail ya, karena pasti teman-teman di sini juga udah expert lah ya, sama-sama bidan. Jadi, seperti biasa kita mengulas tentang menstruasi, kemudian siklus menstruasinya,
Kemudian di sini juga dibahas tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi siklus menstruasi seseorang, dimulai dari stres, di mana kita tahu stres merupakan respon tubuh ya yang tidak dapat ini sangat berpengaruh dengan hormon-hormon GNRH, dan nanti akan dibahas lebih jauh lagi di pembahasan di belakang. Kemudian ada juga aktivitas fisik di sini juga berpengaruh terhadap siklus menstruasi. Kemudian status gizi, umur menarche, kemudian pemakaian kontrasepsi dan jenis kontrasepsinya. Di sini saya mengambil macam-macam gangguan menstruasinya, yaitu amenore, kemudian oligomenore, polymenore, dysmenore, dan PMS. Nah, untuk operator alat berat wanita sendiri, karena mungkin masih ada beberapa yang masih asing seperti itu ya. Jadi alat beratnya bentuknya memang seperti ini ya, ada di video ini. Itu memang umum adanya ada di perusahaan tambang. Seperti itu. Dan untuk bisa mengoperasikan alat berat ini memang harus diberikan kompetensi di mana baik perempuan maupun laki-laki sama, mereka kompetensinya harus lulus ibaratnya ya, lulus untuk tes mengoperasikan alat berat ini seperti itu. Jadi mereka yang mereka lakukan itu seperti memastikan tidak ada orang yang ada di belakang atau di titik buta operator saat mereka mengoperasikan alat berat tersebut. Kemudian mereka harus turun. Ini kalau bisa dilihat ya, mereka duduknya di atas dan ini tinggi ya, ini tinggi banget sih gitu. Jadi kalau mau turun ya mereka harus kayak menaiki step-step tangga kendaraannya ini gitu. Jadi alat beratnya juga diperiksa, kemudian mereka juga harus memeriksa sensor dan sistem peringatan yang ada di alat beratnya, dan lain sebagainya. Kemudian alat berat ini juga dapat menyebabkan cedera parah karena operator melakukan kontak fisik secara langsung dengan mesin bertenaga, sehingga diperlukan alat pelindung dan kontrol yang memadai. Nah, ini dua alat yang umum digunakan di sektor pertambangan, yaitu ekskavator dan dump truck. Ekskavator ini yang digunakan untuk mengambil lumpur ya atau tanah hasil tambang ini, kemudian ditaruh di dump truck. Oke. Nah, ini kerangka teori penelitian ini. Ya, di mana seperti kita tahu, ketika kita stresnya semakin meningkat, maka akan melakukan respon oleh pusat otak, kemudian hipotalamus akan melakukan hormon CRH dan glukokortikoid, kemudian hal ini akan menurunkan GnRH dan estrogen, yang mana akan berpengaruh pada ketidakseimbangan hormon. Begitupun dengan faktor-faktor yang lain, seperti aktivitas fisik, status gizi, makan kontrasepsi, jenis, dan karakteristik. Nah, ini untuk kerangka konsepnya. Jadi variabel yang diambil ini ada stres, aktivitas fisik, status gizi, umur menarche, penggunaan kontrasepsi, dan jenis kontrasepsi dengan dipengaruhi oleh ketidakseimbangan hormon sehingga menyebabkan gangguan menstruasi. Pada penelitian ini memang tidak diteliti seluruh elemen dan variabel dari gangguan menstruasi yang ada karena keterbatasan waktu dan sumber daya, yaitu kita tidak meneliti dysmenorrhea dan PMS. Jadi yang dimaksud gangguan menstruasi dalam penelitian ini adalah siklus menstruasinya, yaitu oligomenor dan polygomenore, kemudian durasi atau lama hari menstruasi dalam satu kali mens, dan amenore. Nah, ini definisi operasionalnya. Jadi tadi ya gangguan menstruasi di sini adalah siklus menstruasinya, kemudian durasi lamanya, dan amenore. Ini stres. Untuk kuesioner stres, kita menggunakan kuesioner PSS 10 untuk menilai tingkat stres. Aktivitas fisiknya kita menggunakan GPAK WHO. Kemudian untuk status gizinya, pengisian mandiri oleh responden, yaitu tinggi badan dan berat badan. Umur menarche, pemakaian kontrasepsi, dan jenis kontrasepsi ini juga diisi secara langsung oleh responden. Ini hipotesisnya, yaitu terdapat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan menstruasi pada operator alat berat wanita dan terdapat faktor dominan yang paling berpengaruh terhadap gangguan menstruasi pada operator alat berat wanita. Metodologinya kebetulan menggunakan mixed method. Jadi untuk kuantitatifnya kita menggunakan
perhitungan cross seksional, kemudian dilanjutkan dengan in-depth interview, yaitu untuk studi kualitatifnya. Kemudian lokasi dan waktu penelitiannya yaitu September-Oktober 2022 di PT XY. Kemudian populasi sampelnya ada 256 orang, wanita usia subur di seluruh departemen, dengan total sampling 43 orang, operator alat berat di setiap departemen. Kemudian untuk pengumpulan datanya, data primer ya, kuesioner, observasi, dan interview. Kemudian data sekundernya kita menggunakan data dokumen perusahaan dan studi literatur. Kemudian pengolahan data seperti biasa, dan analisa datanya univariat, bivariat dengan chi-square, dan multivariat dengan regresi logistik ganda. Ya, ini sudah mendapatkan etika penelitian dari FKM UI, dan instrumen penelitiannya menggunakan karakteristik individu, kemudian untuk melihat siklus status gizi, umur menaj, penggunaan kontrasepsi dan jenis kontrasepsi dengan kuesioner yang dikembangkan sendiri oleh peneliti, kemudian menggunakan kuesioner untuk menilai aktivitas fisik mengambil dari GPAK WHO, dan mengambil kuesioner PSS10 untuk menilai karakteristik untuk menilai tingkat stres. Nah, ini kita langsung aja ke hasil ya. Jadi hasilnya kemarin itu di sini bisa terlihat bahwa 48,8% banyak pekerja operator alat berat wanita bekerjanya sudah lebih dari 10 tahun. Kemudian sebagian besar dari mereka, yaitu 79,1%-nya sudah menikah. Kemudian tidak ada penyakit ginekologis, hampir seluruhnya, yaitu 93%. Dan hampir lebih dari setengahnya juga, yaitu 62,8%, mereka tidak mengalami gangguan menstruasi dan tidak ada yang merokok. Setelah dilihat dan dihitung dan dianalisa data menggunakan analisis bivariat, ditemukan bahwa dari 7 variabel tersebut ternyata ada 2 variabel yang berhubungan secara signifikan terhadap gangguan menstruasi, yaitu stres dan jenis kontrasepsi. Sedangkan 5 variabel lainnya tidak berhubungan secara signifikan. Nah, untuk faktor dominan, jadi hasil seleksi bivariat, tadi kan sudah terdapat 2 karakteristik, 2 kategori atau 2 variabel, yaitu stres dan jenis kontrasepsi. Namun untuk pemakaian kontrasepsi dan status gizi, tetap coba dianalisis multivariat, karena secara substansi dinilai merupakan variabel yang sangat penting yang berhubungan dengan terjadinya gangguan menstruasi. Sedangkan untuk variabel jenis kontrasepsi sendiri tidak dilakukan pemodelan karena jumlah respondennya itu hanya selected case, yaitu responden yang memakai kontrasepsi. Jadi bukan keseluruhan responden yang dihitung, sehingga tidak dilakukan pemodelan untuk multivariatnya. Nah, untuk mengetahui faktor dominan, kita menggunakan regresi logistik ganda, dilakukan beberapa eliminasi, kemudian menghitung perubahan nilai OR, dan akhirnya didapatkan bahwa tingkat stres adalah faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan gangguan menstruasi, yaitu sebanyak 6,3 kali lebih tinggi dibandingkan operator alat berat wanita yang mengalami stres rendah. Nah, ini untuk studi kualitatifnya, yaitu dilakukan in-depth interview. Karakteristik informan yang dilakukan interview ini ada beberapa kategori. Jadi, yang di-interview adalah staf perempuan, staf wanita yang bekerja di kantor, kemudian operator alat berat wanita, dan juga tim manajemen dari perusahaan tersebut. Dan juga dilihat dari beberapa tema atau beberapa hal yang kita gali. Yang pertama adalah pengetahuan. Jadi berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap 9 informan ini, kita ingin melihat sejauh mana sih informan ini mengetahui tentang kesehatan reproduksi, terutama gangguan menstruasi dan apa penyebabnya. Kemudian sebagian dari mereka menyebutkan beberapa ciri-cirinya seperti nyeri pada saat haid, nyeri perut, pinggang, seperti itu. Kemudian mereka juga bisa memberikan informasi penyebabnya kira-kira apa. Ada yang menyebutkan stres, kemudian hormon, stres, capek, dan umur.
Kemudian untuk pengalaman gangguan menstruasi sendiri, eh, ada variasi pengalaman yang dialami ketika staf maupun operator wanita ini mengalami menstruasi. Karena tidak semua mengalami gangguan menstruasi ini. Seperti ada beberapa staf yang mengatakan selama bekerja sebagai staf, mereka belum pernah mengalami gangguan menstruasi. Kemudian ada juga yang masih merasa normal, tidak merasa sakit, hanya kram. Kemudian ada beberapa kendala karena tidak semua titik kerja operator wanita dekat dengan toilet. Jadi ini dialami oleh operator alat berat wanita, yang mana ketika mereka mengoperasikan si dump truck tersebut, karena lokasi tambangnya yang cukup jauh dan mereka dibagi dengan kelompok-kelompok area seperti itu, dan kondisi atau fasilitas di setiap area itu tidak sama. Jadi ada beberapa area yang memang mungkin tersedia toilet dengan kondisi yang cukup bagus gitu ya, dalam artian dengan air yang cukup, lebih luas, lebih nyaman seperti itu. Namun ada juga mereka yang mengalami kesulitan karena harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk pergi ke toilet, dan mereka harus naik turun alat beratnya tersebut gitu. Jadi kalau misalnya mau ganti pembalut, misalnya setiap mens 1 kali shift bisa 2 atau 3 kali ganti pembalut, ya mereka harus 3 kali naik turun alat beratnya. Itu yang kemarin kita gali dan kita dapatkan dari mereka. Kemudian ada juga yang menyampaikan pengalamannya kalau ganti pembalut. Nah ini tadi ya, jadi tidak ada juga tempat-tempat yang tidak ada toiletnya. Jadi mau nggak mau ya bisa jadi harus gantinya di alat. Coba bisa dibayangkan ya teman-teman, di alat dump truck itu yang tinggi dan besar seperti itu ya. Jadi ketika mereka kebetulan mendapatkan tugas mungkin di area yang susah untuk menjangkau toilet seperti tadi, karena mereka izin ke toilet pun juga harus izin supervisor seperti itu. Jadi gimana ya? Setiap operator alat berat itu mereka harus melaporkan apapun yang terjadi seperti itu. Jadi nggak diperbolehkan alat operator alat kendaraannya itu tuh berhenti tanpa ada informasi seperti itu. Jadi setiap mereka mau turun ke toilet, mereka harus kayak memencet sebuah tombol gitu di mesinnya, di mesin kendaraan itu, dan juga izin supervisornya bahwa izin ke toilet, dan pasti diizinkan sih sebenarnya gitu. Namun kan kadang-kadang komunikasi tidak lancar atau mungkin banyak hal-hal yang tidak terduga lainnya gitu. Jadi ketika mereka mengalami kesulitan tersebut, ya mau nggak mau mereka harus ganti di alat beratnya seperti itu. Nah, ya ini sama. Jadi sebagian besar operator alat berat wanita kurang lebih memiliki pengalaman yang hampir sama ya. Jadi mereka merasakan nyeri, kemudian yaitu mereka kesusahan untuk ganti pembalut karena harus naik turun alat berat, harus ke toilet. Kalau toiletnya em, proper, bagus, masih mending gitu ya. Tapi ada beberapa juga spot-spot atau area-area yang toiletnya kurang memadai gitu. Nah, untuk pemberian informasi kesehatan sendiri, seluruh informan ini sama menyatakan bahwa tidak ada jadwal khusus dalam pemberian informasi kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Jadi, pemberian informasi kesehatan ini diberikan oleh dokter dan tim promosi kesehatan oleh rumah sakit setempat dengan berbagai topik kesehatan. Jadi, macam-macam gitu ya, tidak hanya kesehatan reproduksi. Dan ada beberapa juga dari mereka yang apa ya, yang menjawabnya tidak begitu yakin, dalam artian berarti memang tidak ada jadwal yang khusus gitu untuk melakukan edukasi kesehatan, terutama kesehatan reproduksi kepada para staf perempuan di perusahaan ini. Kalau untuk akses ke pelayanan kesehatan, memang sudah terdapat klinik di setiap lokasi penggalian, satu rumah sakit di daerah tambang tersebut, dan proses untuk mengakses fasilitas kesehatan tersebut juga tergolong mudah karena izin pasti diizinkan kurang lebih ya, tidak mungkin atasan nggak mengizinkan, jadi tergolong mudah untuk bisa mengakses vaskes.
Kemudian bahkan ada beberapa operator yang menyampaikan kalau merasa sakit, perlu bantuan gitu ya. Misalnya mungkin ketika dia udah di kendaraannya kaku tiba-tiba itu pernah terjadi seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa terjadi dan supervisornya bersedia juga bisa membantu gitu untuk mengantarkan ke klinik dijemput. Atau jika memang benar-benar keadaan yang darurat gitu ya, yang mana si operatornya itu tidak bisa mengendarai sendiri ke klinik, ya dijemput oleh tim klinik tersebut ke lokasinya. Seperti itu. Dokternya ada, perawatnya juga ada. Nah, untuk terkait dukungan regulasi atau kebijakan, tadi seperti yang sudah disampaikan di latar belakang ya, di perusahaan X ini sudah ada perjanjian kerjasama yang sudah cukup baik ya, menurut saya sudah cukup baik karena sudah menerapkan cuti haid selama 2 hari, itu dilakukan dan diambil oleh para operator alat berat ini. Dan ternyata di perusahaan tersebut juga selalu dikaji setiap 3 tahun sehingga ada beberapa versi. Kalau yang versi lama, setiap pegawai wanita yang ingin ambil cuti haid mereka harus periksa dulu ke dokter untuk dilihat bener mens nggak sih gitu, untuk bisa mendapatkan surat keterangan dari dokternya, baru untuk melampirkan izin ke supervisornya, kemudian bisa diizinkan. Lalu untuk perjanjian kerjasama yang baru, karena ada beberapa kelompok pegawai gitu ya, kelompok pegawai wanita yang mungkin advokasi segala macam, akhirnya syarat tersebut dihilangkan gitu. Jadi kalau pegawai wanita ingin ngambil cuti haid, ya langsung lapor ke atasan tanpa harus diperiksa dulu oleh dokter. Jadi bisa langsung diizinkan oleh atasannya. Dan pelaksanaannya pun juga sudah berjalan baik, dalam artian pegawai perempuan juga sudah yang membutuhkan bisa atau berhak mengambil cuti haid 2 hari tersebut, supervisornya juga mengizinkan. Namun di sini ada dilema lain, dari satu sisi pegawai atau sisi operatornya merasa itu hal yang menguntungkan untuk mereka ya, karena haknya dapat cuti haid. Tetapi ternyata ini menjadi tantangan tersendiri nih bagi atasan atau supervisornya. Karena kebanyakan mereka kan tidak ada yang orang kesehatan ya, operator alat berat maupun supervisornya seperti itu. Jadi mereka mau nggak mau ya seperti kayak harus tahu gitu jadwal menstruasi timnya gitu, tim-tim di bawah tanggung jawabnya gitu. Dan para supervisor atau atasan ini juga pasti akan selalu konsultasi atau koordinasi ke dokter SPOG gitu di rumah sakitnya untuk mendapat pemahaman lebih dalam terkait siklus menstruasi, karena ada beberapa kasus juga di sana, misalnya operator alat beratnya menggunakan, mungkin bagi atasannya merasa kok bisa seperti ini gitu. Misalnya udah mengambil cuti haid 2 hari, lalu seminggu kemudian dia izin karena hamil seperti itu. Jadi atau ada juga yang dalam 1 bulan mensnya 2 kali seperti itu. Kalau untuk bagi kita kan kita sudah bisa tahu ya, kadang-kadang hal tersebut memang bisa saja terjadi gitu pada perempuan. Cuman para atasan atau supervisor ini mereka kurang apa ya, mereka kurang memahami gitu kalau hal-hal ini tuh bisa terjadi pada perempuan seperti itu. Nah, ini jadi supervisornya ini dari tim manajemen juga menyampaikan supervisor mungkin harus menghafal jadwal cuti head karyawan perempuannya agar jadwal shiftnya bisa diatur agar tidak bentrok dan shiftnya tidak kosong. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi ketika operator alat berat ini cuti haid 2 kali, cuti haid 2 hari, jadi mau nggak mau kerjaannya dia kan pasti kosong. Nah, ini supervisornya pasti harus berpikir lagi ini gimana nih kosong gitu. Harus bisa yang ada yang menggantikan. Nah, itu perlu untuk diantisipasi oleh tim manajemen perusahaannya. Nah, kita sekarang menghubungkan untuk masing-masing variabelnya dengan gangguan menstruasi. Untuk stres sendiri memiliki hubungan yaitu dengan operator wanita dengan tingkat stres yang tinggi memiliki resiko 6,3 kali lebih besar untuk mengalami gangguan menstruasi dibandingkan yang stres rendah. Terdapat beberapa studi juga yang menyatakan bahwa memang stres tingkat tinggi berhubungan dengan siklus menstruasi yang tidak normal, kemudian stres juga berhubungan dengan gangguan menstruasi oligomenore, dan
Ya, ini teorinya tadi ya, stres yang dialami itu akan direspon oleh hipotalamus di otak yang nantinya akan menghambat gonadotropin dan estrogen yang berpengaruh terhadap siklus menstruasi. Dan juga berdasarkan hasil wawancara, operator wanita terkadang kesulitan untuk mengganti pembalut seperti tadi ya, karena jarak toilet cukup jauh, 2-3 kilo atau bahkan ada yang 10 kilo. Bahkan ada juga mereka yang harus ganti di alat. Nah, hal ini bisa saja menambah rasa nggak nyaman mereka dalam bekerja sehingga menimbulkan distres dalam pekerjaannya. Kemudian untuk aktivitas fisik dengan gangguan menstruasi tidak berhubungan. Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian lain yang dilakukan oleh Fahmi. Jadi memang tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dan gangguan menstruasi, namun ada juga penelitian lain yang menyatakan ada hubungan yang signifikan. Nah, berdasarkan hasil observasi di lapangan, operator alat berat wanita ini memiliki tugas untuk mengendarai alat berat. Namun, dalam aktivitas pekerjaan sehari-harinya ini tidak terdapat aktivitas yang masuk ke dalam kategori aktivitas berat. Seperti itu. Karena aktivitas fisik yang paling banyak dilakukan oleh responden atau informan adalah aktivitas fisiknya sedang, yaitu 48,8%. Sehingga hal ini memungkinkan kalau aktivitas fisik yang dilakukan ini sedikit, yang maksudnya bukan dalam kategori berat, sehingga akan sedikit juga merangsang pengeluaran GnRH, sehingga nggak sampai menurunkan kadar estrogen yang menyebabkan gangguan menstruasi. Kemudian untuk status gizi juga tidak berhubungan dengan gangguan menstruasi. Ini juga didukung oleh beberapa studi lain, yaitu dari Novianti juga tidak ada hubungan antara status gizi dengan siklus mens, dan hasil dari observasi dan wawancara, perusahaan telah memberikan fasilitas gizi yang cukup memadai, di mana telah disediakan makan siang, makan malam, dan supper. Supper ini adalah makanan tengah malam bagi mereka yang mendapatkan shift malam, jadi biasanya diberikan sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Nah, dalam memberikan asupan makanan juga perusahaan juga memiliki tim gizi ya di sana. Jadi memang sudah dihitung nilai-nilai gizinya, dipilihkan makanan-makanan yang sesuai dengan kondisinya. Misalnya pada saat supper itu kan makanan tengah malam, jadi dikondisikan makanan-makanan yang tidak membuat ngantuk, maksudnya dalam artian tidak tinggi karbohidrat namun tinggi protein dan seperti itu. Nah, meskipun sebagian besar responden memiliki status gizi yang gemuk, namun belum masuk ke dalam kategori yang obesitas. Hal ini juga bisa dipengaruhi dengan aktivitas fisik, sehingga meskipun gemuk, asupan gizi yang masuknya sehat dan bergizi, sehingga aktivitas fisik mereka dan status gizinya masih terjaga dan masih baik kondisinya. Kemudian untuk umur dan gangguan menstruasi juga tidak memiliki hubungan. Hal ini juga didukung dengan penelitian dari Fahmi bahwa kalau dari Fahmi terdapat hubungan umur dengan gangguan menstruasi, namun nilai korelasinya memang lemah. Jadi semakin tinggi umurnya mendekati usia menopause akan semakin tinggi potensi untuk mengalami perubahan siklus mens. Namun responden yang berumur lebih dari 35 tahun itu ada 60% yang mengalami menstruasinya normal dan 40%-nya mengalami menstruasi tidak normal. Dan dari hasil penelitian ini belum ada responden yang mencapai usia menopause, sehingga rentang usia responden keseluruhan masih berada dalam rentang usia yang reproduktif dan cenderung memiliki siklus menstruasi yang normal. Kemudian untuk umur minaj dan gangguan menstruasi juga tidak memiliki hubungan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian lain, yaitu pada 199 pekerja wanita di pabrik sepatu, bahwa ada hubungan antara usia menaj dan gangguan menstruasi. Hal ini tidak sejalan dengan finding yang ditemukan dalam penelitian ini gitu ya. Karena hal ini bisa saja disebabkan perbedaan jumlah responden yang cukup banyak gitu. Penelitian ini jumlah respondennya hanya 43 orang dan sehingga semakin banyak jumlah responden yang dikaji, bisa juga hasil analisisnya akan berubah seperti itu. Kemudian untuk pemakaian kontrasepsi sendiri juga tidak berhubungan. Jadi sama seperti penelitian yang sebelumnya, mereka memiliki hubungan pemakaian kontrasepsinya karena dengan mengambil sampel 199 orang dan responden ini cukup jauh bedanya, hanya 43 orang seperti itu. Sehingga dalam penelitian ini ditemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara pemakaian kontrasepsi dengan gangguan menstruasi. Namun
Hal ini tidak melihat jenis kontrasepsi apa yang digunakan. Ketika kita melihat jenis kontrasepsi apa yang digunakan, maka ternyata ditemukan adanya hubungan antara jenis kontrasepsi dengan gangguan menstruasi. Nah, karena memang secara teori kita semua tahu ya bahwa kandungan hormon pada kontrasepsi yang mengandung hormon dalam artian hormonal ini tentunya bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon dalam tubuh sehingga bisa mempengaruhi gangguan siklus, gangguan menstruasi yang dialami oleh perempuan seperti amenore atau perdarahan yang lebih banyak dan lain-lain gitu. Dibandingkan dengan kontrasepsi non hormonal. Hal ini juga sejalan dengan beberapa penelitian, yaitu 60,5% pengguna kontrasepsi suntik atau hormonal, mereka mengalami gangguan menstruasi dan memiliki hubungan antara pemakaian kontrasepsi suntik atau hormon dengan gangguan menstruasi. Kemudian untuk faktor dominannya tadi ditemukan adalah stres. Jadi ada juga penelitian yang lain yang memiliki hasil yang sejalan, yaitu memang variabel tingkat stres ini dan status gizi merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar dalam siklus menstruasi. Sehingga stres juga, penelitian lainnya juga menyatakan hal yang sama. Jadi memang stres adalah salah satu faktor yang mempengaruhi siklus menstruasi secara dominan. Namun tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor lain juga yang bisa berpengaruh terhadap stres itu sendiri pada pekerja perempuan, seperti mungkin beban pekerjaan, faktor internal, eksternal, dan lain-lain. Hal ini dapat dihindari dengan dukungan dari berbagai pihak seperti manajemen perusahaan, dengan mungkin mengadakan capacity building untuk karyawan, untuk mempererat hubungan di pekerjaan. Selain itu, perusahaan juga dapat membuat fasilitas, yaitu seperti sesi konseling dengan ahli psikologi. Jadi mungkin bisa dibuat adanya check-in atau sesi rutin seperti itu mungkin setiap bulan untuk mengatasi kesehatan mental para karyawannya. Nah, untuk kesimpulannya sebenarnya ada banyak ya kalau kita bisa melihat di struktur tesis persen-persenannya, cuman ini secara garis besar yang saya ambil, yaitu faktor stres dan jenis kontrasepsi ini memiliki hubungan yang signifikan dengan gangguan menstruasi, sedangkan faktor-faktor yang lainnya tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan gangguan mens. Dan juga ditemukan bahwa faktor stres itu menjadi faktor yang dominan yang mempengaruhi terjadinya gangguan menstruasi. Saran bagi perusahaan diharapkan bisa memberikan edukasi kesehatan, terutama kesehatan reproduksi rutin kepada seluruh karyawan wanita. Kemudian bisa melakukan screening kesehatan rutin juga kepada pekerja wanitanya, baik mental maupun fisik, seperti dan screening khusus terkait kesehatan reproduksi seperti tes kehamilan, HB darah, tes IVA rutin agar dapat dilakukan langkah-langkah preventif karena memang ini dibutuhkan ya bagi pekerja perempuannya mendapatkan informasi-informasi terkait kesehatan reproduksi. Kemudian bisa juga menggali kebijakan tentang case pro bagi operator wanita dari best practice perusahaan lain, seperti memberikan beberapa contoh dari perusahaan di Australia maupun di Afrika, yaitu memberikan waktu kerja yang fleksibel dan pemeriksaan kesehatan rutin. Kemudian juga menambah fasilitas toilet, terutama di area yang tadi ya, yang jaraknya jauh, sehingga lebih memudahkan operator atau wanita untuk memenuhi hygiene atau pengganti pembalut. Bagi operator berat wanita sendiri diharapkan lebih aktif lagi bertanya dan mencari informasi kesehatan dari sumber yang bisa dipercaya. Kemudian bisa meningkatkan kepercayaan dan kemampuan dirinya, baik dalam sisi pekerjaan, karirnya sebagai operator alat berat wanita. Kemudian bisa bijak juga nih dalam memanfaatkan cuti haid sesuai kebutuhan yang memang perusahaan sudah memberikan hak tersebut, sehingga bisa sama-sama saling menguntungkan antara perusahaan dengan pegawai perempuan seperti itu. Nah, bagi peneliti selanjutnya, silakan mungkin bagi teman-teman kalau misalnya ada yang berminat juga nih di perusahaan tambang untuk menggali tentang kesehatan reproduksi ataupun gangguan menstruasi yang terjadi di operator atau pegawai perempuan di perusahaan tambang, bisa menambah jumlah sampel. Sehingga namun ini juga bisa
memerlukan waktu yang lebih banyak ya dalam melakukan penelitian gitu, sehingga hasil analisisnya bisa lebih mewakili populasi yang diteliti, seperti itu. Kemudian bisa menambah variabel dependennya, yaitu PMS dan dysmenorrhea, sehingga lebih tergambar faktor-faktor yang bisa mempengaruhi gangguan menstruasi, karena penelitian terkait topik kesehatan pada operator alat berat wanita ini masih tergolong jarang. Kemudian bisa menambah variabel yang berpengaruh pada gangguan menstruasi seperti faktor getaran, karena itu kekhususannya di operator ya, karena mereka mengendarai alat berat, di mana itu alat beratnya juga pasti memiliki getaran-getaran tertentu, jenis alat beratnya, dan jam kerja atau shift-nya. Kemudian bisa menilai tingkat stresnya menggunakan kuesioner khusus yang ada di lingkungan kerja, serta menggali lebih dalam melalui wawancara terkait stres. Ya, baik. Sekian presentasi tentang atau sharing tentang hasil penelitian saya. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan sesi diskusi atau sharing-sharing. Dipersilakan. Saya kembalikan ke Mbak Edith. Ya, terima kasih Mbak Siti Fatimah sudah memaparkan presentasinya. Bagi teman-teman mungkin yang ingin bertanya bisa raise hand atau mungkin saya awali dengan pertanyaan saya dulu ya Mbak, boleh nggak? Iya. Nah, kan menarik sekali tadi itu tentang apa namanya, supervisor yang harus meneliti ya, mencatat satu demi satu siklus haid dari teman-teman perempuan kita yang sedang bekerja di lingkungan alat berat ya, lingkungan tambang. Nah, sampai saat ini dari hasil penelitian yang Mbak Siti lakukan, apakah sudah ada dampak positif atau hasil positif yang dilakukan oleh perusahaan untuk membantu para teman-teman kita yang sedang bekerja di tambang dalam segi mungkin toiletnya dan lain sebagainya mungkin, Mbak? Ya, terima kasih Mbak Edith. Sebenarnya untuk masukan ini saya sudah sampaikan langsung ya kepada tim manajemennya gitu, karena waktu itu juga pengambilan data ini dibantu oleh kepala manajemen health-nya di perusahaan tambang tersebut, menyampaikan bahwa banyak nih supervisor yang merasa mereka kurang memahami gitu ya tentang kesehatan reproduksi, siklus haid dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga saya bilang kalau kayaknya nih perlu nih Pak ada edukasi gitu, dan mereka menerima itu sebagai masukan sih gitu. Cuman untuk sekarang ini saya belum nanya lagi ke sana gimana jadinya. Maksudnya apakah lebih ada edukasi kesehatan reproduksi atau seperti apa. Dan kalau untuk fasilitas toilet dan segala macamnya itu juga nanti kita perlu tanya lebih lanjut Mbak Edith ya, karena memang untuk sekarang sih saya belum menanyakan kembali gitu untuk di sananya gitu. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman sekalian yang sudah ada di ruang Zoom meeting, mungkin ada yang ingin sharing atau ingin bertanya tentang hasil penelitian dari Mbak Siti? Ini ada pertanyaan di chat Mbak Edith. Oh iya, oke. Aku Buka ya. aku langsung jawab. Oh iya, Oh, boleh. Ini pertanyaannya dari Mbak Nur Anissa Rahmawati. Yang pertama, apakah data minimal berapa lama dan berapa tahun perempuan yang bekerja sebagai operator alat berat mengalami gangguan menstruasi atau menjadi kriteria inklusi pengambilan sampel? Yang kedua, apakah ada dukungan untuk menangani stres khusus mental health di sana? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nur Anissa atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi terkait data minimal ya, untuk kaitannya dengan kriteria inklusi pengambilan sampel. Kebetulan tidak ada, jadi memang tidak ada data minimal berapa lamanya. Jadi kriteria inklusi, maaf ya tadi nggak tercantum di PPT-nya, tapi kriteria inklusi penelitian ini yang pertama adalah wanitanya bekerja sebagai operator alat berat. Kemudian operator alat beratnya ini tentunya yang sudah mengalami menstruasi gitu ya. Kemudian bersedia menjadi responden seperti itu. Jadi memang penelitiannya lebih ke semacam total sampling gitu ya. Karena seperti kita tahu jumlah operator alat berat wanita di Indonesia ini
berpencar di banyak perusahaan tambang gitu. Jadi dan untuk mendapatkan respondennya tersendiri itu juga merupakan tantangan tersendiri lagi gitu ya. Jadi kemarin sih akhirnya 3 kriteria itu saja yang jadi kriteria inklusi dalam pengambilan sampel. Kalau untuk pertanyaan kedua, apakah ada dukungan untuk menangani stres atau khusus mental health? Waktu pengambilan data dilakukan, belum ada dukungan untuk menangani stres tersebut, seperti itu. Jadi, itulah tadi saya masukkan di saran ya bagi perusahaan, untuk mereka bisa membuat semacam inovasi-inovasi atau strategi lebih gitu untuk kaitannya tentang stres ini, karena memang stres ini kan naik ya, maksudnya dari segala aspek, segala hal gitu kan, mental health ini memang sangat penting gitu untuk kita jaga gitu. Baik, Mudah-mudahan. terima kasih atas jawabannya Mbak Siti Fatimah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Mbak Ferninda. Ya. Selamat sore Mbak Fatimah, saya Ferninda, alumni dari 2017. Materinya sangat menarik. Saya izin bertanya, apakah premenstruasi sindrom sudah pernah menjadi pertimbangan untuk diteliti saat melakukan penelitian ini? Terima kasih. Ya, terima kasih, Fer. Farinda, pertanyaannya ini juga salah satu pertanyaan yang kemarin diajukan nih di salah satu dosen penguji ya gitu. Memang kebetulan tadi sebenarnya di PPT udah tertulis gitu ya, kalau di penelitian ini kategori gangguan menstruasinya tadi itu ya, siklusnya lama hari dan amenore. Kebetulan untuk PMS dan satu lagi tadi intinya kebetulan PMS sendiri ini tuh belum masuk ke dalam penelitian ini gitu. Jadi dysmenorrhea dan PMS-nya tuh belum masuk. Nggak apa-apa, Fer. Jadi dysmenorrhea dan PMS ini belum masuk nih dalam penelitian. Padahal ini sebenarnya setelah saya selesai melakukan pengambilan data gitu ya, langsung ke ide gitu. Kayaknya nih sebenarnya hal seperti itu bisa loh didapat nih pada saat meneliti kemarin gitu. Makanya nih teman-teman semua di sini kalau mau tertarik ya tentang penelitian di perusahaan tambang untuk operator ini, tadi bisa menambahkan variabel yang lain lagi gitu untuk PMS dan dysmenorrhea ini harusnya bisa sih masuk ke kuesionernya gitu. Tapi untuk penelitian ini memang belum termasuk ini, PMS dan dysmenorrhea belum ada gitu. Baik, terima kasih Mbak Fer. Cukup menantang ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mbak Niar, Mbak Siti Fatimah. Selamat sore Mbak Iim, saya Niar, alumni dari 2017, ingin menanyakan bagaimana proses Mbak mendapatkan akses izin melakukan penelitian di area tambang, karena tambang sangat terkesan sebagai area yang eksklusif yang sulit diakses oleh banyak orang. Terima kasih. Ya, terima kasih Niar pertanyaannya. Bener banget ya, ini jadi curhat jadinya di sini ya kita sharing ini, tapi memang jadi satu hal yang menantang yang jadi tantangan banget tuh memang ini sih. Jadi perizinannya itu susah karena kebetulan pembimbing saya adalah dosen K3 gitu ya. Jadi sebagian besar adalah rekanan atau kenalan dari pembimbing. Karena memang tidak mudah untuk menjangkau perusahaan tambang tersebut, apalagi untuk kita approach, kemudian kita nanyain perizinan tuh, kayak mereka udah terlalu sibuk gitu untuk menerima mahasiswa ambil data nih gitu. Jadi dengan bantuan dosen aja kemarin itu kita approach ke beberapa perusahaan tambang gitu yang merespon kembali itu 2 gitu ya. Makanya tadi perusahaan X dan Y gitu. Yang satunya perusahaan di Sulawesi gitu yang mereka dengan terus kita pantau gitu ya, kayak terus kita kontak, itu aja prosesnya cukup lama gitu, kayak menentukan tanggal kapan bisa turun untuk ambil data, itu aja mereka kayak kapan tanggal itu, jedanya bisa hampir 1 bulan sendiri gitu untuk menentukan tanggal itu gitu. Jadi itu tadi ya, makanya dibutuhkan waktu yang cukup lama dan sumber daya yang cukup seperti itu.
Dan untuk yang perusahaan satunya di Kalimantan, itu kebetulan mereka bersedia untuk dilakukan pengambilan datanya secara online gitu. Jadi kita melakukan Zoom dengan tim manajemen di tambang tersebut, kemudian kita memaparkan kuesionernya, kemudian kita minta bantuan mereka juga untuk share ke operator alat beratnya, seperti itu. Gitu, Oke, tapi baik. semangat, mantap. Terima kasih Mbak Siti. Jadi mungkin salah satunya itu pepet terus pantang mundur ya Mbak Siti ya, untuk mendapatkan izin ya. Iya, betul. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Mbak Fitriana, mungkin dari pemaparan mungkin sudah dibacakan tadi, tapi kita ulangi aja, siapa tahu Mbaknya dalam keadaan belum fokus. Jadi izin bertanya, saya Fitri, alumni tahun 2015. Berapa lama responden bekerja dalam satu shift dan berapa sering mereka bisa ganti pembalut? Terima kasih. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk satu kali shift mereka bekerja di perusahaan beda. Ada yang 12 jam, ada yang 2 kali shift, ada yang 3 kali shift. Kebetulan yang perusahaan mereka 2 kali shift, kemudian terbaru ini mereka akhirnya udah dipecah jadi 3 kali shift gitu. Jadi sudah 3 kali shift, pagi, siang, pagi sampai jam 3-an, kemudian jam 3 sampai jam 9-an, kemudian jam 9 sampai pagi lagi jam 7 atau jam 6 gitu, saya lupa. Nah, seberapa sering mereka bisa ganti pembalut? Tadi seperti yang disampaikan beberapa informan ya, mereka ada yang memang tipenya yang deres banget, mensnya banyak, siklusnya pengeluarannya banyak, mereka bisa 2-3 kali ganti pembalut satu kali shift gitu. Tapi ada juga yang normal 1 kali ganti gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Siti Fatimah, Mbak Iim. Oke, Mbak Iim, berarti jenengan berarti terbang ke Kalimantan atau Sulawesi gitu Mbak Iim? Iya, untuk pengambilan betul, untuk yang di perusahaan X ya, yang di Sulawesi, itu memang perusahaannya mereka tidak mengizinkan kalau pengambilan datanya secara online gitu. Ketika saya bingung juga, misalnya kenapa gitu. Jadi memang mau nggak mau harus offline. Jadi mau nggak mau saya ke Sulawesi gitu ya, cuti kantor 2 minggu gitu untuk full ambil data di sana. Ya gitu deh. Dengan orang-orangnya, tapi alhamdulillah baik gitu ya, membantu banget gitu. Kalau ketika lihat di sana sih saya baru nyadar gitu, oh ini ternyata kenapa mereka nggak bisa nih kalau pengambilan datanya online gitu, karena mereka operatornya itu terbagi di beberapa tim gitu ya, anggaplah tim A, B, C, itu ada pimpinannya masing-masing nih tiap tim, itu di satu departemen lainnya pun juga begitu gitu, jadi memang luas banget, dan kalau online juga susah siapa yang memantau gitu, susah aja gitu, jadi mau nggak mau mereka menginginkan ya harus datang langsung untuk ambil data sendiri biar bisa lihat keadaan lapangannya sendiri juga, seperti itu. Tapi alhamdulillah banyak dibantu selama pengambilan data di sana. Senang sekali, berarti dapat pengalaman baru ya Mbak? Tentu saja, luar biasa. Pengalaman yang terbaik menurut Mbak saat mengambil data gimana Mbak? Yang pertama sih lokasinya ya. Yang pertama itu dulu sih, first impression-nya dulu lokasinya. Karena lokasinya sendiri itu bagi saya pribadi adalah tempat yang belum pernah saya datang gitu sebelumnya, kayak beda aja gitu. Terus pas sudah bareng-bareng masuk ke area tambangnya, ya kayak whole new world aja, gimana sih kita bidan gitu ya, yang biasanya sekolahnya juga praktek kliniknya di mana sih kan, rumah sakit, ibu hamil, anak, bayi gitu. Terus tiba-tiba datang di perusahaan tambang yang segitu gitu ya, di bayangan saya tuh masih terbayang gitu, maksudnya dengan gedung yang besar, dengan peraturan-peraturannya yang ketat, kemudian dengan disiplinnya dia yang tinggi gitu, bahkan ya tadi yang saya bilang ya di awal, saya sendiri aja nih mahasiswa itu pas awal masuk tuh nggak bisa langsung ambil data gitu, nggak bisa, jadi harus ada ikut orientasi. Jadi tiba di sana itu harus lapor dulu, ibaratnya ya lapor dulu. Ini saya mahasiswa yang
sudah komunikasi gitu, mengambil data. Lalu saya harus dapat jadwal nih untuk menjadwalkan orientasi, ibaratnya kayak K3-nya lah untuk keselamatan kerjanya di sana gitu. Jadi kita dapat informasi edukasi tentang hazard, lalu kita juga dapat APD, helmet gitu ya, helm, kemudian rompi, sepatu, celana anti api gitu-gitu. Itu sih. Oke. Dan Iya. Ini juga ada pertanyaan menarik iya dari sih. Mbak Fernanda. Mungkin bisa ditanyakan langsung Mbak Fernanda. Pertanyaan menarik ini. Gimana ya? Mbak Fatima. Iya, Fer. Iya Mbak, penasaran tapi keren sih Mbak. Kayak effortnya tuh Masya Allah gitu loh buat penelitian. Yang tadi sebenarnya penasaran juga kayak ditanyain sama Niar, kok bisa ya kayak gitu sampai ke sana gitu, aksesnya gimana. Itu Mbak. Jadi ada nggak ya Mbak bumil di sana gitu? Maksudnya staf yang hamil apakah juga kerja di area situlah gitu. Itu pertanyaan yang Iya. kepo. Oke, Makasih, Mbak. terima kasih. Ya, makasih Fer. Ini juga yang tadi kelewat kayaknya ya, belum aku ceritain juga. Jadi memang kalau misalnya di sana operator, ini spesifik operatornya ya, misalnya operator alatnya itu dia hamil, maka dia akan dipindah. Jadi tugasnya nggak jadi operator lagi, tapi dia dimasukkan ke staff atau di kantor gitu kerjanya, seperti itu. Jadi menurut aku juga itu adalah kebijakan yang wise ya, perusahaan ya bisa menerapkan sistemnya seperti itu gitu. Padahal dalam sisi lain juga kan mereka pasti akan harus memutar otak nih untuk menggantikan yang hamil ini siapa gitu kan, pekerja operator wanita yang gimana nih gitu. Tapi perusahaan udah apa ya sudah bagus banget sih untuk dari sisi kebijakan dan peraturannya untuk ibu hamil ini gitu. Tadi Oke, kayaknya baik, Erni Mbak. raise hand ya. Iya. Mungkin Mbak Erni ingin ngobrol Iya, langsung. tadi sebenarnya sudah disampaikan sama Mbak Fenda juga sih. Jadi saya akhirnya kepikiran nih Mbak Iim, kan populasi pekerja di sana kan pasti ada perempuan ya. Memungkinkan nggak nih teman-teman alumni nih barangkali mau kerja sebagai bidan di perusahaan tambang gitu. Maksudnya dalam artian barangkali di sana ada klinik atau ada fasilitas kesehatan yang mana bidan bisa membangun karir di sana gitu mungkin Mbak Im. Kan ini kebanyakan para alumni ya. Barangkali Iya. kepikiran pengen jadi bidan di perusahaan tambang gitu. Ya. Ya, makasih Erni. Menurut aku sih kesempatan itu pasti tetap terbuka ya gitu. Karena juga di perusahaan tambang mereka pasti juga mengutamakan kesehatan ya pasti dan ada kliniknya gitu di sana. Ya, terbuka sih, aku pikir. Ya, Pasti ada lah ya kayak peluang-peluang kayak gitu mungkin ya pasti Mbak. ada. Hmm. Betul-betul. Kalau bentuk vaskesnya sendiri berarti kayak mungkin klinik apa perusahaan gitu atau kayak rumah sakit gitu mungkin ya Mbak ya. Iya, kalau di dalam perusahaannya, di dalam bangunan perusahaannya sih emang klinik. Jadi ya kayak klinik perusahaan yang kita tahu lah ya, gitu klinik dengan dokter dan kebetulan yang di sana saat itu adalah perawat gitu. Jadi yang selalu ada di sana sih perawat, dokternya juga ada tapi ya kita tahu ya, dokter ada jam-jamnya. Nanti kalau ada yang urgent on call gitu. Dan untuk rumah sakitnya sendiri juga karena itu adalah kabupaten ya, itu kabupaten yang cukup kecil menurut saya dan rumah sakitnya satu. Jadi cukup dekat gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka bisa langsung ke rumah sakit. Aksesnya cukup mudah gitu sih. Oke. Oke. Baik, berarti Mbak Siti punten. Di sana berarti Mbak Siti belum ketemu bidan di kliniknya ya? Iya, belum karena mereka Salah ceritanya di satu sana peluang. adanya iya bisa jadi nanti kalau ada lowongan ya. Oke, baik teman-teman, mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau ingin ngobrol langsung sama Mbak Siti Fatimah? Mbak Iim, ada mungkin? Oke, sudah tidak ada Dikasih lagi. gambaran kali Mbak Iim, maksudnya selain ini kan sharing apa namanya topik disertasinya dikasih gambaran terkait sekolah atau proses belajar di Universitas Indonesia gitu kan, ngambil magister di sana gitu. Barangkali teman-teman yang join sekarang ini ada yang minat untuk studi lanjut di sana, gimana gambaran kuliahnya, terus pakai pendanaannya apa gitu kan? Karena ini kayaknya momok besarnya teman-teman juga kalau mau lanjut gitu kan.
gimana nih, berapa banyak tabungan yang perlu disiapkan Oke. teman-teman, atau ada peluang-peluang yang lain. Mungkin kayak gitu, Mbak Ya Iim. ampun. Ya. Iya, boleh, Erni. Jadi, Erni, ya, mau Gofar mau nambahin ngomong? ini Ya, Erni. Boleh nggak sekalian nanya sekarang lagi di mana gitu? Lagi kerja di oh, mana? Oke, kebanyakan pertanyaan nih, Sekalian. Mbak. Kepo semua netizennya. Maaf ya, Mbak Iim. nggak apa-apa. Ya, jadi kebetulan kemarin itu masuk UI di 2020 ya, jadi bisa dibilang ini angkatan COVID sebenarnya, teman-teman. Jadi seperti kita tahu ya, angkatan COVID semuanya serba online. Jadi alhamdulillah itu ya, alhamdulillah atau ya semua patut disyukuri apapun itu keadaannya ya. Jadi pas angkatan online itu semuanya online, jadi bisa disambi kerja, itu poin pertamanya. Jadi waktu itu full online sih kita kuliahnya, jadi nggak pernah ketemu teman-teman seangkatan. Aku sih mungkin ya, yang lain mungkin bisa ketemu-ketemu, cuman kita memang full perkuliahnya tuh online. Dari mulai kuliah, tugas kelompok, presentasi, seminar proposal, hasil, tesis, semuanya online gitu, ya Zoom. Paling ke kampusnya ya cuman apa ya, ke kampusnya sih kemarin kayak cuman janjian aja sama teman-teman seangkatan, terus ambil toga wisuda sama pas wisudanya aja gitu, sama ambil ijazah gitu ya. Nah terus alhamdulillah juga kemarin kuliah di UI dapat pembiayaan dari BU, beasiswa unggulan dari Dikti. Kalau misalnya teman-teman mau tadi terkait biaya ya, jadi kalau belum berubah sih di FKM UI sendiri itu per semesternya 14 juta dengan uang gedung pertamanya itu kalau nggak salah berapa 20-an 10. Nah, 10 ya. Jadi 10 plus 14 tuh di awal-awal. Setelah itu setiap semester 14 gitu. Dan juga untuk yang tesis, karena tadi juga ada pertanyaan ya, terbang gitu ya ke Sulawesi. Wah, iya banget. Mikir ya ampun uangnya gitu. Tapi alhamdulillah lagi juga waktu itu topik penelitian tesis ini juga dapat dana hibah gitu ya. Jadi diajukan dengan tim dari pembimbing saya dan akhirnya terpilih juga dari dana hibah UI gitu, FKM UI untuk Q2. Jadi memang full waktu itu pembiayaan untuk pengambilan data tesisnya itu oleh dana hibah tersebut gitu. Jadi ya alhamdulillah sekali gitu ya. Jalannya seperti itu gitu sih. Terus lalu apa lagi ya? Sekarang di mana ya? Sekarang kebetulan lagi kerja di NGO. Jadi kalau rekan-rekan tahu Jepaigo gitu ya. Jadi ini emang NGO yang ada di beberapa negara juga gitu yang bekerja untuk kesehatan ibu anak, kemudian kesehatan reproduksi, maternal neonatal health gitu di Jakarta gitu sekarang. Kebetulan sekarang lagi ada proyek momentum gitu ya, MPHD. Jadi memang based on project gitu. Jadi ini adalah NGO yang based on project dan kebetulan sekarang projectnya ada dan kebetulan posisi tempat saya di Jakarta gitu. Itu kurang lebih ya. Mungkin nanti kapan-kapan bisa diundang lagi sama Ika Wari, Mbak, untuk share pengalaman kerja di NGO. Karena mungkin banyak yang nggak banyak juga alumni kita yang nyasar ke sana gitu. Mungkin taunya first line-nya kan pilihannya jadi klinisi gitu. Barangkali banyak adik-adik Ya, yang minat gitu, Mbak Iim, kalau berminat share boleh, lika-liku kerja di organisasi seperti itu. boleh banget dengan senang hati. Ya. Oke. Mbak Iim, ini ada pertanyaan Ya. lagi dari Mbak Fitra Dwi Afriana. Oke, mohon maaf izin bertanya. Pertimbangan perusahaan merekrut karyawan wanita untuk jadi staf operator apa ya selain mungkin kesetaraan gender? Iya.
Tadi emang belum dijelasin sih di slide ya, karena emang nggak membahas tentang proses rekrutmen. Tapi untuk rekrutmen operator alat berat sendiri itu adalah memang tes gitu. Jadi kebanyakan dari mereka itu lulusan apa ya, semacam apa SMA gitu ya, kebanyakan. Tapi ada juga yang sarjana. Cuman memang mereka taunya ada pekerjaan itu dari rekrutmen gitu. Jadi perusahaan tersebut memang memberdayakan SDM lokal sebenarnya gitu. Jadi peraturan di sana kadang mereka tuh perusahaan multinasional gitu ya. Jadi ada internasional, maksudnya multinasional itu berarti international level juga gitu ya. Mereka udah ada base peraturannya kalau harus berapa persen memberdayakan SDM lokal berapa persen, kemudian SDM luar berapa persen seperti itu. Jadi memang banyak yang daerah sana gitu, orang daerah sana mereka rekrutmen emang ada tesnya, baik tes tulis, tes fisik seperti biasa gitulah ya. Terus setelah masuk juga mereka ada trainingnya, training untuk mengendarai alat berat, ada orientasi, kemudian ada tes segala macam. Untuk naik pangkat pun, naik karir gitu ya, naik jenjang, mereka juga ada tesnya lagi seperti itu. Kayak gitu sih paling ya. Udah sih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin teman-teman sebelum sesi ini kita lanjutkan ke sesi foto bersama, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Atau mungkin ada yang ingin ngobrol langsung sama Mbak Siti Fatima? Oh, sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak ada. Mungkin dari Mbak Ferninda dan Mbak Erni mungkin ada ingin cerita-cerita lagi sama Mbak Siti Fatima mungkin? Aduh. Oke, tidak ada. Belum. Oke, kita lanjut. Gimana? Cukup kayaknya Ada? Mbak, nanti sudah lumayan sangat-sangat informatif kalau menurut saya buat nanti pemantik teman-teman untuk sekolah lagi atau memikirkan nanti gimana judul tesisnya dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Siti Fatima sudah meluangkan waktunya untuk kita, untuk sharing di ruang Zoom ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi. Dan sebelum saya tutup, ada baiknya kita sesi foto bersama teman-teman. Mungkin teman-teman yang masih tidak membuka videonya, kita on kamera dulu, kita foto bersama sama Mbak Iin. Oke, sudah semua on kamera? Sepertinya hanya kita berlima ini. Tidak apa-apa, Mbak. Oke, hai Mbak Nia. Oke. Mas adanya aja Mbak. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi ya, slide kedua. Sudah nggak ada. Oke, baik. Alhamdulillah, puji syukur sesi forum pada sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan saya berterima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi kepada kita tentang apa yang sudah ia teliti dan ia lalui. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi amal jariah ya Mbak ya. Oke, saya akhiri saja forum diskusi ini. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang ada Mbak Fitri Ratna yang raise hand. Apa mau bertanya langsung atau gimana nih Mbak? Mau bertanya apa salah pencet tuh Mbak Fitri? Mbak Fitri, mau bertanya atau salah pencet? Atau mau ngobrol dulu Mbak Fitri? Sebelum saya tutup, biar tidak penasaran. Salah pencet kayaknya ya. Iya, 3, 2, 1. Mbak Fitri lain kali aja ya kita ngobrolnya ya. Oh, tuh maaf pencet, salah pencet. Oh, salah pencet. Oh, ya udah. Oke, baik. Okay. Terima kasih teman-teman sejawat semuanya yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya dadah. teman-teman. Dadah. Ya, izin live ya.